Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Galuh, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Rektor Universitas Galuh, yang saya hormati Bapak Dekan FKIP Universitas Galuh, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Dekan FKIP Universitas Galuh, yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi PPG, yang saya hormati pengelola PPG FKIP Universitas Galuh tahun 2022, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong. Bapak dan Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi kembali dalam agenda rapat evaluasi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pertama-tama mungkin mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat kasih sayangnya, rahmat dan ridhonya kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan agenda rapat hari ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari kelak di yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu, sebagaimana tadi saya informasikan bahwa hari ini kita akan melaksanakan rapat evaluasi PPG dalam jabatan kategori 1 ya, tahun 2022. Ini room apa namanya? Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan akademik untuk PPG dalam jabatan kategori 1 sudah selesai dilaksanakan sampai kemarin pada bulan Oktober. Seluruh mahasiswa baik bidang studi biologi dan bahasa Indonesia untuk PPG dalam jabatan kategori 1 sudah melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas akademik termasuk uji kompetensi atau UKM PPG, dan saat ini mereka sedang menunggu hasil dari UKM PPG tersebut. Mungkin dari seluruh rangkaian yang sudah kita laksanakan sangat perlu sekali untuk kita membahas, mendiskusikan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Mungkin sebelum kita masuk, izinkan saya untuk membacakan susunan acara rapat kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan di antaranya ada pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya, sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Dekan FKIP Universitas Galuh atau yang mewakilinya, kemudian doa. Setelah pembukaan, kita akan masuk pada acara inti, di mana acara inti akan kita isi dengan diskusi atau mungkin sebelumnya ada pemaparan terlebih dahulu dengan topik evaluasi pelaksanaan PPG dalam jabatan kategori 1 yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi PPG yaitu Profesor Dr. Hajah Gilang Hayati. Kemudian nanti kita akan lanjutkan pembahasan diskusi mungkin akan menjawab terkait hasil evaluasi dan evaluasi time spend dosen ya dari seluruh kegiatan akademik yang sudah dilaksanakan. Jadi itu
Susunan acara kita pada hari ini untuk rapat kegiatan evaluasi PPG dalam jabatan kepengurusan. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengefektifkan waktu, mari kita masuk pada acara pembukaan, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Yang Terhormat Bapak Haji Warsono DRS MS. Kepadanya dipersilakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulkannya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Acara berikutnya sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Dekan FKIP Universitas Galuh atau yang mewakilinya. Kepadanya dipersilakan. Sehingga untuk sambutan akan disampaikan oleh Ketua Program Studi PPG FKIP Universitas Galuh. Kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Nia Rohayati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semangat, salam sehat. Nanti salam PPG Indonesia oleh Ibu Sekretaris Program Studi ya. Baik. Bapak Ibu, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita dijadikan amal soleh dan amal ibadah. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Galuh beserta Bapak Ibu Wakil Rektor. Yang terhormat Bapak Dekan juga beserta Ibu dan Bapak Wakil Dekan. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, juga yang terhormat GKM SPM yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta tenaga kependidikan yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan mitra kerja kami Ibu Sekretaris Program Studi Ibu Lia Yulisma SPD MPD, juga Bapak Koordinator IT Bapak Hanan SPD, juga Ibu Bendahara dan Bapak Ibu pelaksana program PPG dalam jabatan 2022 kategori 1. Baik, pertama-tama di sini saya ingin menyampaikan pada tahun 2022 ini ada PPG dalam jabatan kategori 1 yang berjumlah 95 orang. 25 orang pendidikan biologi yang datang dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan guru-guru, mungkin saja ada kepala sekolah, mungkin juga ada pengawas. Dari bahasa Indonesia berjumlah 70 peserta atau 70 peserta PPG. Itu untuk pendidikan bahasa Indonesia, sama datang dari Sabang sampai Merauke. Dan kebetulan mereka ada di antaranya pada saat kami Zoom itu kurang lebih ada yang 5 tahun apa 6 tahun begitu, sebentar lagi menjelang pensiun. Tapi karena dikarenakan ini Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 20205 harus dilaksanakan tersertifikasi atau disertifikasi PPG. Demikian Bapak Ibu, untuk 2022 PPG dalam jabatan kategori 1 alhamdulillah yang diawali bulan Juli, waktu itu kebetulan orientasi ya Bu Sekretaris Program Studi. Nah, hanya mungkin sebelum orientasi itu Bapak Ibu yang masuk ke plotting kuota di PPG dalam jabatan kategori 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh yang sudah lolos seleksi administrasi, seleksi akademik, dan mungkin seleksi wawancara, lalu masuk ke penetapan peserta dan di plotting ke PPG FKIP Unigal yang berjumlah 95. Pada saat itu sudah ditetapkan oleh Rektor Universitas Galuh untuk menjadi peserta PPG di FKIP Unigal yang berjumlah 95 orang itu. Alhamdulillah tahapan demi tahapan dengan menjalani pembelajaran atau perkuliahan mulai dari pendalaman materi selama 3 hari yang dibimbing oleh para dosen dan guru pamo, yang diawali dari mulai identifikasi masalah, identifikasi penyebab masalah,
dan identifikasi penentuan masalah. Dari sana mungkin berangkat menuju untuk perkuliahan yang di tahapan perangkat pembelajaran. Pada saat perangkat pembelajaran sama dibimbing oleh dosen dan guru pamong dengan tahapan-tahapan oleh dosen dan guru pamong yang berbeda-beda. Setelah melalui proses yang kurang lebih pada saat itu perangkat pembelajaran itu tiga tahapan. Nah, dengan 3 dosen dan 3 guru pamong yang selama itu untuk bagaimana mengeksplorasi, bagaimana untuk rencana aksi, bahkan bagaimana untuk mengevaluasi, menyiapkan perangkat pembelajaran yang ideal, mulai dari kurikulum 2013 mungkin di sekolah peserta masing-masing, atau kurikulum 2013 revisi, atau misalnya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang menggunakan kurikulum berbagi atau kurikulum mandiri. Dalam hal ini, setelah mereka selesai menyusun perangkat pembelajaran dengan bimbingan atau sharing para dosen dan guru pamong, langsung akan mengadakan atau melaksanakan uji kompre. Nah, setelah melaksanakan uji kompre, alhamdulillah di dalam jabatan kategori 1, tahapan-tahapan yang sudah mereka lalui dari mulai pendalaman materi, perangkat pembelajaran, uji kompre, baik dari pendidikan biologi yang berjumlah 25 orang maupun dari pendidikan bahasa Indonesia 70 orang, lulus dengan sukses tanpa tersisa, sehingga bisa melanjutkan atau dalam melanjutkan ke peringkat atau ke tahapan selanjutnya yang disebut dengan PPL. Nah, pada saat itu sama juga yang sudah dicermati, disimak langsung dengan pengawasan perkuliahan, pembelajaran para dosen dan guru pamong, dilalui PPL dengan tahapan-tahapan, dan sampai dengan selesai tahapan-tahapan PPL itu mereka dinyatakan lulus, lanjut untuk mengikuti uji kinerja atau UKM PPG dalam tahapan UKIN, uji kinerja mahasiswa peserta pendidikan profesi guru dalam tahapan UKIN atau uji kinerja. Sehingga apa yang dipersiapkan dari awal mengenai pendalaman materi, perangkat pembelajaran, uji kompre, itu akan dijadikan bahan untuk pengisian portofolio uji kinerja dalam pengisian baik itu inovasi, pencarian informasi, prestasi, penelitian, pendidikan, pengabdian, penunjang. Termasuk di dalamnya ada RPP. Jadi RPP itu yang sudah disiapkan dari mulai peserta masuk sampai ke tahapan-tahapan, sehingga hasil dari itu untuk diupload di RPP-nya UKIN. Juga para peserta menyiapkan video pembelajaran hasil dari perkuliahan dengan bentuk RPP dan video pembelajaran yang betul-betul sudah disiapkan. Alhamdulillah tahapan-tahapan itu sudah dilaksanakan, sehingga mereka juga sudah akan melaksanakan yang dimaksud dengan UP atau uji pengetahuan. Alhamdulillah mungkin ini sesuai dengan rapat evaluasi perjalanan perkuliahan pembelajaran, baik mulai dari SDM dosen, SDM guru, tata kelola, pengelola, manajemen, admin IT, koordinator admin IT, LMS, termasuk semua yang terlibat, baik sarana prasarana maupun software hardware-nya, karena tahapan-tahapan di PPGGTK Kemendikbud ini tidak boleh mislink, tidak boleh mispersepsi, tidak boleh misunderstanding mengenai pengisian fitur-fitur yang ada pada LMS GTK. Yang dimaksud fitur-fitur LMS di GTK itu yaitu fitur validator indikator assessment yang ada pada file atau tagihan-tagihan baik untuk dosen, baik untuk guru maupun untuk peserta. Sehingga pada saat sinkronus, kalau 7 JP per hari,
4 hari, 4 JP misalnya sinkronus, yang 3 JP untuk diskusi LMS. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan, apa itu time spare-nya, kita akan selalu melengkapi, menyempurnakan, karena pada dasarnya semua juga sudah dilaksanakan secara sempurna menurut kita, sesuai dengan rambu-rambu dan tata kelola maupun SOP petunjuk dari GTK Kemendikbud. Dengan demikian selama pelaksanaan alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti, karena kita mempunyai visi misi yang sama, punya persepsi yang sama untuk melanjutkan, untuk melaksanakan, untuk keberlangsungan, menjaga prestasi, reputasi, juga terima kasih kepada dedikasi Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong, manajemen, pengelola, semua peserta yang terlibat. Dengan demikian terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan prestasi, reputasi, juga dedikasi kita akan senantiasa dipertahankan dan alangkah lebih baiknya lebih meningkat. Karena berdasarkan 2021 itu PPG FT Unigal ini kelulusannya hampir mungkin 100% ya Bu Sekpro ya. Nah insya Allah ya sudah lulus semua. Jadi alhamdulillah ini mungkin suatu kebanggaan buat penyelenggara PPG. Di antara kenapa saya mengulangi, terima kasih Ibu WD2, selamat datang, semangat sekali ya, terima kasih atas kedatangannya, atas kehadirannya, sudah memenuhi undangan kami. Untuk itu disilakan untuk duduk di depan bertiga, boleh? Ya, tidak apa-apa. Ya, terima kasih Bu WD2. Nah, dengan demikian alhamdulillah merupakan suatu prestasi reputasi yang sangat luar biasa. Karena apa? Saya masih terngiang itu tanggal 5 Mei 2021 pada saat MOU PKS di Bali. Ternyata kita itu pasukan perguruan tinggi itu kurang lebih 4.578 dan kita masuk ke 75 penyelenggara PPG. Jadi kalau demikian berapa persentasenya tuh Pak Hanan hitung? Ya, nah sudah dihitung Pak Hanan. Ya. Nah jadi kalau 75 dari 4.578 dan kita menyelenggarakan PPG dalam jabatan itu untuk 2021 ya, dan ini suatu berkat prestasi Bapak Ibu semuanya dari semua yang ada di Unigal ini, kita tahun 2022 menyelenggarakan PPG prajabatan. Nah, apalagi mungkin ini berkat prestasi reputasi Bapak Ibu untuk selalu menjaga prestasi yang sangat luar biasa. Dan mungkin setahu saya informasi ini saya langsung dari orang GTK. Waktu itu saya di Surabaya ya, katanya Unigal itu lulus semua. Nah, terus kemarin saya di Jakarta ditekankan lagi, betul tidak sih PPG Unigal yang 2021 lulus semua? Iya lulus semua. Itu sepertinya mungkin ya, tapi saya tidak berani untuk bertanya begini, ada nggak yang dengan Unigal semuanya lulus begitu seperti di Unigal? Ternyata hampir mungkin sepertinya kalau saya lihat itu karena apa, memang kita berkat kerja keras semuanya, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas ya Om Hanan ya, Pak Hanan 24 jam dengan kuliah, WA dengan semuanya, Bu Ede ya. Karena di GTK itu tidak mengenal waktu Bapak Ibu. Itu pada saat keuangan ke Ibu WD2 itu bisa pukul 2 memberi informasi, harus mengumpulkan informasi rekening salah dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah meskipun demikian kita sangat terhibur begitu ya, sangat bangga dengan informasi peserta PPG 2021 lulus semua. Mudah-mudahan di 2022 untuk dalam jabatan kategori 1 itu
bisa terulang, meskipun dalam jabatan kategori 1, dalam jabatan kategori 2, dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, dan ada jabatan gelombang 1. Bahkan bagaimana kalau kita nanti dipercaya lagi prajabatan gelombang 2 ya. Nah, karena SDM kita mudah-mudahan sudah melengkapinya. Dengan demikian, mungkin ini sebagai rapat evaluasi yang diadakan di Hotel Santika sesuai jadwal, sesuai rambu-rambu, sesuai SOP-nya yang sudah ditentukan oleh GTK Kemendikbud. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dirjen GTK Kemendikbud, Bapak Direktur GTK Kemendikbud PPG, Bapak Dr. Temu Ismail, juga Pokja PPG, Bapak Peri, juga semua perangkat GTK Kemendikbud yang sudah mempercayai Universitas Galuh sebagai pelaksana PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Galuh. Demikian untuk rapat yang dimaksud dengan rapat evaluasi dalam jabatan kategori 1 di tahun 2022. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, juga terima kasih kepada Ibu WD2 yang sudah menghadiri undangannya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, juga Bapak Ibu pamong, juga pengelola semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dijadikan amal soleh dan amal ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan acara berikutnya. Terima kasih kepada Ketua Program Studi PPG yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara rapat kita hari ini. Baik, agar pertemuan kita mendapatkan berkah keberkahan, mari kita akhiri acara pembukaan dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Warsono DRSM. Kepadanya dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga akan keberkahan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rabb, pagi ini kami berkumpul di ruangan ini ya Allah untuk melaksanakan agenda kami, yaitu rapat evaluasi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 1 tahun 2022 FKIP Universitas Galuh. Ya Rabb, kami mohon ya Rabb, semoga Engkau ridhoi yang kami lakukan ini ya Allah, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait, wabil khusus bagi para mahasiswa kami, yaitu mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 1 tahun 2022. Ya Allah, kami mensyukuri atas nikmat-Mu ya Allah. Pada tahun 2021 Engkau telah berikan nikmat ya Allah, sehingga para mahasiswa PPG kami alhamdulillah lulus 100% ya Allah. Kami mohon ya Allah, semoga pada tahun ini Engkau berikan nikmat yang sama kepada kami semua ya Allah, sehingga para mahasiswa kami pun dapat lulus 100%, sehingga mereka bisa menjadi guru-guru yang profesional yang siap untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon ya Allah, semoga Engkau kuatkan kami, Engkau lindungi kesehatan kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami, wabil khusus di dalam program PPG ini ya Allah. Semoga Engkau berikan kekuatan, ketabahan, dan kesehatan yang prima kepada kami semua ya Allah, ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa
ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk acara pembukaan rapat evaluasi PPG dalam jabatan kategori 1 sudah selesai kita laksanakan. Sebelum kita masuk pada acara inti, di belakang ada sedikit hidangan. Silahkan kita kopi break dulu selama 15 menit sebelum nanti kita masuk pada agenda inti rapat evaluasi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Baik, terima kasih. Bu, mohon perhatiannya, kita akan mulai masuk pada acara inti. Bapak Ibu, saya informasikan untuk rapat kita hari ini, untuk acara inti ada 2 sub materi yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah kita akan nanti berdiskusi terkait hasil evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, dari mulai kegiatan akademik yang pertama, dari mulai kegiatan orientasi sampai pada kegiatan UKM PPG. Kita akan coba analisis dan evaluasi kegiatan, kekurangan yang ada di setiap kegiatan untuk bahan perbaikan kita pada kegiatan PPG berikutnya. Untuk sub yang kedua, terutama mungkin untuk Bapak dan Ibu dosen, kita coba nanti cek hasil evaluasi time spend masing-masing dosen. Dan kita akan coba cari solusi jika ada di antara Bapak dan Ibu yang belum memenuhi time spend-nya, tagihan time spend-nya. Itu mungkin Bapak Ibu untuk 2 materi atau materi yang akan kita yang akan menjadi bahan diskusi kita pada hari ini terkait rapat evaluasi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Silahkan Bapak Ibu bisa sambil makan ya atau cemilannya sambil kita mendiskusikan hal-hal yang perlu dicarikan solusi terkait seluruh rangkaian kegiatan PPG yang sudah kita laksanakan untuk PPG dalam jabatan kategori 1. Rapat kali ini akan dipimpin mungkin oleh saya dan Ketua Program Studi PPG Profesor Dr. Hajania Rohayati. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, kami persilahkan terkait 2 materi yang tadi saya informasikan. Terima kasih. Cek. Izin bertanya, Ibu. Silahkan Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Taufik dari pengajar bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia. Izin bertanya terkait dengan time spend ya. Untuk di menu LMS dosen itu sudah ada rekapannya ya. Alhamdulillah sudah ada pembaharuan sehingga saya bisa memantau melihat time spend yang saya lakukan ya. Untuk pembelajaran saya berusaha untuk bisa memaksimalkan sesuai dengan waktu ya. Namun ketika saya cek di time spend ada beberapa yang memang belum lengkap seperti itu ya, padahal menurut saya itu sudah dilakukan. Nah, bagaimana solusinya ataupun apa yang harus saya lakukan supaya di time spend ini tidak menjadi permasalahan ataupun hal-hal yang memang kurang bagus. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Hal itu memang menjadi masalah yang sifatnya umum ya, tidak hanya di
Bapak saja, beberapa dosen juga kemarin mengeluhkan tentang hal tersebut. Itu mungkin menjadi salah satu resiko karena memang untuk kegiatan PPG, sebagaimana kita tahu bahwa kita tidak hanya bekerja sama dengan SDM ya atau manusia saja, tapi dengan sistem. Ada kalanya mungkin memang sistem ada trouble dan lain sebagainya, tapi kita akan upayakan terkait tagihan time spend, semua dosen kita akan upayakan dicarikan solusi, terutama mungkin nanti pihak koordinator admin IT akan mengkonsultasikan hal tersebut dengan pihak GTK, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya kita atau Bapak Ibu dosen semua tidak mendapatkan masalah ya terkait tagihan atau ya tagihan time spend tersebut. Mungkin nanti untuk tindak lanjut atau jawaban dari pertanyaan Bapak kita akan follow up nanti Pak ya. Kita akan coba berkoordinasi dulu, terutama mungkin oleh admin IT Pak Hanan nanti akan mencoba mengkoordinasikan masalah tersebut dengan pihak GTK agar ditemukan win-win solution gitu ya, supaya semuanya bisa berjalan lancar kembali dan tidak ada permasalahan lain yang muncul terkait trouble sistem yang ditemukan di LMS pembelajaran PPG kita. Itu mungkin Pak sementara yang bisa saya jawab ya. Untuk Bapak Ibu dosen yang lain silakan jika ada yang perlu ditanyakan terkait dua materi rapat kita hari ini, silakan terkait evaluasi pelaksanaan PPG dalam jabatan kategori 1 dan ada sub terkait time spend dosen. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu berpamong jika ada yang ingin ditanyakan juga jangan sungkan, silakan diajukan saja, nanti kita diskusikan dan cari solusi bersama. Terima kasih. PPG Daljab kategori 1 Jaya Indonesia.